Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju. Aisan, saya izin dulu bentar belakangnya. Baru opening. Mau kemana? Ada perlu sebentar. Saya baru. Mas. Wih, buset. Waduh, nggak ngargain gua lu. Buset. Orang udah kayak nggak ada attitude-nya banget. Coba kamera ikut. Ini gua host baru, kagak ada wibawa sama sekali. Mau kemana, Mas? Sebentar mau ke belakang. Ya enggak dong, gua kan lagi syuting. Ini gua baru mulai loh, Ini acara baru buat gua, lu hargain lah gua. Udah masuk aja dah. Iya. Bos. Kalian ngapain di sini? Minta duit. Pulang aja. Butuh ongkos pulang. Kita mau pulang kampung. Iya. Udah lama banget sih. Ongkos. Berapa? Berapa? Nih. Wih, botol duitnya. Bas, segini mana cukup? Segini. Udah pegang nih, Aku plus. Uangnya studio segini. aja lah ngobrolnya. Enggak mau. Tambahin tuh. Bos, kurang. Kita mau pulang. Ini apaan sih? Gua lagi syuting, kita lagi ada bikin Kita mau produksi pulang loh. kampung. Ya enggak cuma ama harus di sini bang. Lu juga gimana sih? Ini tadi aku makan sana. Ngapain sampai pintu studio Segini dong? mah kurang. Segini Pulang. kurang buat pulang kampung. Ya udah pulang. Udah kita masih mau lanjut. Nih mau di studio apa gimana nih? Udah. Makasih, Mas. Pulang. Apaan sih lo juga gimana sih? Itu siapa sih lagi? Itu karyawan. Maaf ya biasa. Ya lo hargain dong. Ini gue baru opening kayak gitu. Tadi siapa sih Mas benernya? Tadi Itu siapa lo? Lu tadi siapa? temen gua. Hah? Yang kenceng ngomongnya yang kenceng. Temen gue. Kok nggak ngapain minta duit temen lo tadi? Lu siapa? Jadi sebenarnya itu siapa-siapanya tadi? Biasa yang jaga warung. Yang jaga warung. Lo adalah? Bosnya. Hah? Bos warung Oh, lo makan. bosnya mereka, lo Iya. pengusaha. Makanya attitude-nya semau-maunya, ya kan? Ya udah boleh duduk. Oke, gue minta fishball ya, Cek. Hah? Udah, tar dulu. Kenapa cewek-cewek? Lo nggak bisa. Aturannya kan di sini harus pakai fishball dulu, dikocok, memberikan kesempatan cowok-cowok yang lain. Enggak. Di mana-mana dikocok dulu baru keluar. Kita mesti kocok dulu nomornya. Baru keluar pemenang. Kenapa mau dia? Gila. Banget lu semuanya. Cuman gara-gara ngelihat duit merah-merah langsung pengen pilih. Lu nggak ngeliat mukanya mah attitude-nya itu. Gimana nih? Nggak apa-apa nih. Nggak pakai fishball nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa ya nggak pakai fishball ya. Udah sini deh. Sini. Arul, pria berusia 32 tahun. Suka dengan wanita cantik dan seksi. Pria yang mengaku sebagai pengusaha ini ingin mencari pasangan sejatinya di garis tangan. Fakta apa lagi yang akan terungkap di hidupnya? Aduh, ini karena cewek-cewek yang minta aja. Kalau nggak, gue nggak pingin milih lo sama sekali sih sebenarnya. Lo beruntung aja karena tadi ada drama-drama yang lo buat. Namanya siapa, Mas? Nama saya Arul. Arul seorang pengusaha apa tadi? Pengusaha bos warung makan. Bos warung makan. Oke, restoran lah ya. Tepuk tangan untuk Arul. Oke, kita majuan sedikit Arul di sini. Ya ini lo beruntung karena nggak perlu pakai kocok-kocok fishbowl, lo sudah terpilih karena cewek-cewek ini pada mureng ngeliat duit-duit yang ada di dalam dompet. Padahal dompetnya nggak mahal kelihatannya tadi ya. Dompet-dompet murah gitu. Oke deh. Baik, sekarang gua nanya sama Arul. Arul tipe ceweknya kayak gimana? Kalau gue suka tipe cewek yang nari full dance, yang joget seksi gitu. Bisa. Jadi nggak, maksud gue lo nggak ngelihat mukanya, nggak ngelihat apanya gitu, yang penting bisa joget seksi gitu. Betul. Ya Allah, ya oke deh, baik. Ada di sini yang bisa ngedance dan suka sama Arul? Hah? Banyak banget. Semuanya? Lo pada bisa ngedance? Bisa. Pada suka sama yang model begini? Iya. Oh Tuhan, mau jadi apa ini bener-bener dunia? Nah,
Kalau gue sih jadi lo, gue bingung ya memilih 31 ini karena semuanya kan kelihatannya cantik-cantik, kelihatannya makeup ya. Ini karena makeup. Kalau dibuka gue nggak tahu ya. Kalau tahu kan kalau alis sama bulu mata udah dicopot tuh bisa berubah orang mukanya. Coba Rul. Jadi pilih yang mana? Coba 4 deh. 4 Nomor ya? 4 ya, 4. 4 orang. 4, 10. Oke, Nomor gua 4, langsung pilih 10. 4. Sini sayang, turun di sini. Nomor 12. 4, 10, pelan-pelan roll. Oke. Wah. Ih. Nomor Putih, 12. gemes berapa lagi? Nomor 12. 12. Bye. Bye. Aduh, tepos katanya, mama. Oke, duduk sini dulu. Satu lagi nomor berapa, Rol? Yang penting 29. aku, bye. 29. Tunggu, 29. Wah. Sini majuan dikit, cewek-cewek. Majuan dikit. Ya. Sini. Aduh. Kayak Sarimi lu ya, tepuk tangan. Yang lain, mohon maaf ya. Yang lain nggak dipilih Marul ya. Bos restoran nih, mohon maaf ya. Oke. Arul, mesti diapain nih? Mau diapain dulu nih cewek-cewek, Rul? Suruh ngedance dulu, ngedance. Suruh ngedance? Ngedance kayak apa maunya, Rul? Ngedance ala-ala Rihanna gitu. Rihanna, seksi. Gimana begini doang? Apa butuh properti? Apa ada propertinya? Ada. Wow, hebat sekali garis tangan. Kita punya properti ya. Wow. Guys, gue ya. Oke, cewek-cewek diem dulu. Arul, nih sudah disediakan langsung sama teman-teman kru, ada tiangnya ya. Wow. Udah. Gua harus ngetes tiangnya ini kuat atau enggak, biar nggak bahaya, harus strong ya kan. Cewek-cewek ini akan gelantungan di situ loh. Oke, Rul, mau yang mana dulu silakan. Yang nomor Suaranya yang kenceng, Rul. yang Laki nomor bos 10. gitu banget. Nomor 10. Nomor 10. Tadi yang nomor 10 mana? Oke, silakan maju sayang. Namanya siapa? Namanya Dara. Dara, silakan. Kasih musik kali. Gendang, Sari main pergi ke pasar. Yuk, cus. Aduh, deketin dia, boleh. Oke. Aduh, Tuhan. 1, 2, 3, go. Ella, under my umbrella, Ella, Oke, thank you, boleh kembali. Bawa pulang. Dara, terima kasih Dara. Gimana? Si Arul baru ngeliat Dara udah kering aja, pucet. Ya, baru 1. Coba yang lain, nomor berapa sekarang? Ini Nomor dulu ya. 12. Nomor 12. Ih, manis lo yang ini lo. Namanya siapa, Neng? Rani. Hah? Rani. Oke. Under my umbrella. Ayo dong. Ella. No money, no Rani katanya. Nomani Norani. Oke, Rani, terima kasih. Kebiasaan di klub. Nextnya, Arul, jangan tegang dulu. Oke. Mau yang ungu terong apa ungu bling-bling dulu? Ungu terong. Maju, Neng. Namanya siapa? Riri. Iya. Riri. Oke. Riri. Baik, Riri. Ungu terong. Silakan. Ungu terong spesial buat Arul. Hai. Go. Pertama. Oke, terima kasih Riri. Berikutnya ungu bling bling, maju ke depan. Siapa namanya? Siapa? Nurah. Oh, Nurah. Ngegas banget jadi perempuan, Bang. Oke, Nurah. Siap ya, Wak. Silakan semua nyanyi, Wak. Ya, silakan Nurah. Oh, diajak. Wow.
Oke. Siap ya mau ngeliat keseksian aku gitu. Siap ya. Mukanya pucet loh. Iya benar. Udah cukup ya. Lihai. Arul deg-degan. Susah kalau orang pro ya. Lu nggak bisa dapat empat-empatnya sini dulu. Lo mau milih yang mana cuman boleh 2, Rul. Apa? Siapa? Ada Nura, ada Rani. Rani Ada Dara. sama Dara. Rani sama Dara. Iya. Rani sama Dara. Wow. Rani, wanita cantik berusia 26 tahun. Menyukai pria yang berbadan besar. Apakah Arul akan menjadi jodoh yang ideal untuk Rani? Dara, wanita cantik berusia 25 tahun. Memiliki kebiasaan yang aneh. Seperti apakah konflik yang akan terjadi? Saksikan terus Garis Tangan. Oke, baik kalau gitu saya mau invite 2 orang teman saya, Arbi dan Rudy. Apa kabar teman-teman? Baik. Baik, oke. Baik ya, dua-duanya baik. Gue agak serem nih ngajak ngobrol lo berdua, ya kan? Oke, kita langsung mau melihat perempuan-perempuan ini dulu ya, yang dipilih sama Arul. Ruth mau lihat yang mana dulu, Ruth? Siapa? Dara. Saya Rani. Rani agak sedikit mendekat. Dara dulu. Dara dulu. Di Terawang ya, Ruth? Boleh tangannya, Dara? Besar sekali. Pantesan gak boleh ngeliat tiang. Terus cowok berotot dan buncit. Gimana? Berotot sama buncit tuh agak nggak sinkron ya, Bo? Gimana? Mungkin berotot tapi perutnya buncit. Dia suka tipe itu. Oh, gadun gitu ya, berotot tapi buncit gitu ya. Nggak, hubungannya apaan sih sama berotot? Berotot tuh gimana maksudnya, Ruth? Mungkin bisa langsung ditanyakan. Ya. Belum diajak ngobrol. Gemes. Mulut. Oke, Arbi agak kurang jelas tadi gue yang Rudy. Boleh nggak direlaksasi kita boleh ngobrol? Boleh Ya. minta kursi? Kebayang nggak? Dia suka yang berotot, perutnya buncit, dan dia katanya nafsunya tinggi loh. Oh. Boleh duduk di sini. Dara, silakan. Iya. Oke, sudah siap ya Dara. Oke, Dara. Fokus ke magnetic ball ini. Oke, nanti pada hitungan ketiga magnetic ball tersebut akan bergerak ke depan dan ke belakang. Fokuskan perhatian kamu dalam magnetic ball tersebut ketika saya itu 1 sampai 3 ketika bergerak. Oke, semakin lama mata kamu semakin lelah, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, apapun yang kamu rasakan, entah kenapa itu membuat mata kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tubuh kamu lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. 1, lebih tenang, lebih nyaman. 2, lebih rileks dari sebelumnya. Dan 3, apapun yang kamu rasakan membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Dan saya itu 1 sampai 3. Nanti pada hitungan ketiga, siapapun yang bertanya kepada kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke, Iksan. Oke, Dara. Silakan ceritakan yang sejujur-jujurnya tentang diri kamu. Saya suka cowok yang berotot, tinggi, badannya gede, perutnya buncit. Karena kalau melihat cowok seperti itu saya merasa sangat terangsang.
Jadi terangsangnya gimana, Dara? Maksudnya tuh kayak gimana? Kita perlu tahu deh kayaknya. Terangsang itu kayak misalkan saya ngeliat terus saya tatap, itu membuat saya semakin bergairah dan bisa gitu. Oh my god. Omet, kenapa Omet itu? Lu punya tisu gak? Pakai tisu? Enggak. Oke. Tapi yang pengen saya tahu ya, Dara, kamu saat ini lagi dekat atau punya pacar mungkin, atau orang dekat kamu yang berotot, buncit seperti yang kriteria kamu sebutin tadi? Sebenarnya saya itu punya asisten pribadi. Dia udah lama kerja sama saya. Yaitu dia sungguh sangat Membuat kamu iya. Karena menurut saya cowok buncit itu seksi. Karena menurut kamu cowok buncit itu seksi. Dan sekarang saya mau tahu, berarti sekarang asisten kamu di mana nih? Ada di Ada di belakang. Ada di belakang. Yang asistennya mana? Ini yang namanya yang Agus. Namanya siapa? Agus. Namanya Agus. Agus. Terus Namanya sangat 2019 akhir ya. Sangat masa kini, Agus. Mas Agus. Oh, ini dia. Mas. Silakan di sini, Mas. Sini. Sini. Nah. Mas Agus, apa kabar? Saya Iksan. Mas Agus bener asistennya Dara? Asisten pribadi? Buncit sih. Loh, memang bener, ya kan? Karena seperti yang Dara bilang, udah berapa lama kerja sama Dara? Kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Boleh tahu nggak sih, apa sih yang mesti dikerjakan sebagai asisten pribadi seorang Dara? Ya, kemana dia pergi, biasanya kan bantuin dia gitu. Pokoknya di mana ada dia ada saya gitu. Jagain dia lah gitu ya. Oh, tapi ini kan dia lagi direlaksasi dan dia jawab sejujur-jujurnya. Tadi dia bilang dia setiap ada kamu, setiap melihat kamu, dia tuh merasa gitu. Kamu tahu nggak itu? Sebenarnya tuh tahu sih, cuma jangan bilang dia. Apa sebenarnya tahu sih? Sebenarnya tahu, cuma bilang dia. Cuman jangan bilang-bilang dia. Orang dia udah bilang-bilang saya. Gimana jangan bilang-bilang? Emang menurut kamu gimana sih caranya kamu kok Dara bisa kalau ada di dekat kamu ngapain sih sama dia? Saya kadang disuruh dia berdiri gitu depan dia. Disuruh dia berdiri di depan dia, terus sambil ngelus-ngelusin perut gitu kan. oh my God. Oke, kamu nggak pakai baju dong pastinya? Apa pakai? Gimana sih jelasin? Awalnya pakai dulu. Awalnya pakai. Lama-lama suruh buka dia. Lama-lama buka. Oke, terus kamu gitu. Nari doang gitu? Apa Iya, pegang? di depan dia gitu, tapi dia nggak berhubungan gitu, cuman suruh. Nggak gitu berhubungan. aja. Nah, Daranya ngapain pada saat kamu lagi ngelus-ngelus perut kamu? Ya seperti orang rangsang gitu, gini ya apa gitu. Ya seperti perempuan kalau lagi pengen gitu gimana gitu. Gitu? Iya. Dara, ini kata Mas Agus bener nih, kamu kalau misalnya ngelihat dia lagi ngelus-ngelus perut gitu atau lagi gaya-gaya gitu, kamu sampai gitu. Benar sekali. Ini Rudy ketawa-ketawa loh dari tadi tuh. Kenapa ngelihat si pria berotot ini yang ada berotot tapi buncit? ya sebenarnya yang dia ceritain tuh belum semuanya, lebih dari itu. So tahu lo. So tau lo. Tadi dulu sabar bang. Aduh takut nih gue nih. Kenapa? Gak usah tawa lu, Bro. Oke. Tenang. Oke. Darahnya kita sadarkan dulu ya, Arbi. Oke, ketika magnetic ball tersebut berhenti, kamu kembali ke keadaan normal kamu, lebih sehat, lebih semangat. 1, 2, dan Dara, hai. Welcome. Ya. Aku ada Agus. Tuh ada Agus. Tadi Iya. datang bareng kamu loh. Iya sih, Iya dia kan? kemana aku pergi dia selalu ikut. Kemana kamu pergi dia selalu ikut. Dan kemana ada dia pegang-pegang perut kamu selalu betul? Wasted!
enggak? Enggak, katanya enggak. Sama cowok-cowok. Sebentar. Apa, Dara? Aku memang cepet sama cowok-cowok yang tinggi gitu, terus perutnya buncit. Tapi masa sama asisten aku sih? Oh, iya banget. Jadi sama Agus ini sama sekali nggak ada desiran-desiran apa gitu dari dalam birahi apa gitu? Biasa aja. Biasa aja. Kalau sama cowok-cowok yang di sini, kamu sama yang nomor mana? Nih, apa sama Arul? Kalau Arul kan cuma duitnya doang tadi. Apa? Di sini ada nggak yang tipe kamu? Nomor 7. Gak ada ya? Kayaknya yang bisa muasin hasrat mata kamu dan juga kamu cuma Agus, betul? Hah? Agus enggak ya? Enggak. Kok kamu kayak ketawain jijik gitu sih ke si Agus? Kayak ketawa iu gitu. Oke, Dara diri. Itu asisten sendiri. Oh gitu, kamu suka sama tipe yang kayak gini, cuman nggak mungkin asisten sendiri yang kemanapun selalu Tapi mengikuti bisa juga kamu sih yang bikin kamu kalau- puas secara Baik, Dara boleh berdiri dulu, Mas Agus. Boleh duduk di situ bergantian posisinya. Arbi, Oke, boleh duduk tolong. apa ini? Iya, kamu direlaksasi seperti Dara tadi. Kita rek. Boleh ya. Bangkunya awas roboh, itu kasihan bangkunya ini kayaknya nih. Oke, baik. Oke. Pertahankan posisi badannya. Oke, Ya. atur nafasnya, tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lagi. Oke, relax, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Apapun yang terjadi nanti, ketika kamu melihat magnetik bola tersebut bergerak ke depan ke belakang, membuat mata kamu lebih nyaman, lebih relax dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Apapun yang kamu rasakan ketika kamu menarik nafas dari hidung dan keluarkan dari mulut, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax dari sebelumnya. 1, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih relax. 2, apapun yang terjadi nanti, ketika kamu sudah merasakan kondisi relaksasi tersebut, ketika siapapun yang bertanya sama kamu, oke, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses kembali masa lalu kamu, akses kembali, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Halo Mas Agus. Nih kalau saya tanya jawab sejujur-jujurnya ya. Saya mau tanya nih, kan Mas Agus adalah asisten pribadi dari Mbak Dara. Iya benar. Nah, emang kalau misalnya Mbak Dara ini kalau ngeliat kamu suka di depan kamu itu benar? Iya benar. Kayak gimana sih Mas Agus? Ya saya itu seperti disuruh berdiri. Kamu disuruh berdiri? Seperti saya bilang tadi, suruh berdiri, suruh dielus-elus perut, suruh berdiri kan. Oke. Terus dia lalu di kamar gitu, pengen suruh berdiri depan dia lah sambil ngelus-ngelus perut gitu. Oke. Bener nggak Dara kayak gitu? Bohong. Tapi ini kondisinya lagi direlaksasi loh. Dara. Nggak usah munafik deh. Jujur aja Dara, sih. ini lagi dia relaksasi, jadi dia pasti cerita yang sejujur-jujurnya. Kayak cewek-cewek tadi, bener nggak? Aku kan gengsi ya kalau sama asisten. Oh, dia nggak suka sama asistennya cewek-cewek katanya. Sabar, nomor 11 sampai manyun banget mulutnya. Sampai keriting kayak pinggiran pastel. Beneran deh, Stel. Apa? Munafik banget perempuan katanya tuh, kata Mbak nomor 11. Gak apa-apa, yang penting kaya. Punya asisten berarti kaya dong. Oke, baik. Nggak apa-apa. Mentang-mentang lu nggak laku ya, terus lu gitu lagi. Gue ngomong sama dia ya, bukan ngomong sama lo. Bentar, Rudy lihat deh. Ini Mbak yang nomor 11 nih emosinya banget. Tunggu sebentar, yang lain. Rudy coba dilihat nomor 11 nih, kenapa sih sampai emosi banget sama Mbak Dara? Iya, lu kenapa? Iya, dia. Ya, lu- Sama lu orang munafik. Iya. Lu iri ya sama gue? Ih, ngapain gue iri sama lu? Ih, ngaca dong gue aja. Kalau nggak iri kenapa sampai nyolot banget, Mbak? Ya tapi dia munafik banget. Ih, kalau kata kita kalau suka ya ngomong aja ya. Oh gitu. Lu kalau suka ngomong aja katanya. Dia kan asisten gua. Nggak usah sok kaya deh lo. Ah. Ya udah, intinya lo semua itu iri sama gue kan? Kalau asisten nggak level sama mbaknya gitu. Mbaknya kerja apa sih? Memang mbaknya Emang lo bisa bikin pulau?
7 turunan ya. Iya. Lo mendingan gak usah sirik sama gue ya. Gak usah sirik. Sirik deh kali. Rudi, boleh tolong dilihat dulu kenapa sih sampai segitunya banget itu mbak-mbak yang itu tuh yang lancip. Bagus. Nomor 11. Bagus, dia Bagus itu apa? Dia itu nggak munafik. Soalnya saya tahu dia sekarang. Jadi, Mbak, berdiri lo. Jadi ini Mbak nomor 11 sampai segitu nyolotnya. Sebentar, ini kayaknya nomor 11 sampai kamu segitu nyolotnya selain kesel sama Mbak Dara tapi juga sama Mas Agus ini ya? Ngaku aja, kamu juga jangan jadi munafik dong. Iya, ngapain tuh munafik kalau gue suka ya gue ngomong ah. Kenapa? Iya. Kebanyakan makan timun. Lu juga munafik ya. Kebanyakan makan timun ya. Oke, ini nomor 13 juga mata sampai sayu-sayu gitu, gua nggak tahu ngantuk apa nggak tahu dah. Oke. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nih, ke Mas Agus, si pria berotot. Jadi kamu kalau misalnya pada saat majikan kamu nimba darah gitu, kamu nggak ikutan jadi nafsu juga? Yang kencang suaranya. Kenapa? Enggak sih, Mas, biasa aja. Badan gede, suara juga gede, Mas. Gede saya nggak bisa lihat di sini ya kan? Buka dulu apa? Jen? Gimana, Mas? Enggak sih, Mas. Enggak. Biasa aja. Biasa aja? Oh, karena profesional gitu maksudnya? Personal. Saya mau dia direlaksasi lebih dalam lagi supaya dia lebih jujur jawabnya. Bisa? Oke. Bisa tolong saya? Oke, silakan Arif. Atur nafasnya, tarik nafas kembali lewat hidung, keluar lewat mulut. Oke, semakin nyaman, semakin relax. Apapun yang kamu rasakan ketika menarik nafas, oke, kamu menarik energi relaksasi masuk ke dalam tubuh kamu 100 kali lipat lebih dalam, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, lebih nyaman, lebih relax dan lebih dalam dari sebelumnya. 2, semakin nyaman. Dan 3, masuki kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Dan biarkan ketika siapapun yang bertanya, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. 1, 2, dan 3. Baik. Saya tanya ulang lagi Mas Agus pertanyaan yang sama tadi. Kalau misalnya nih Mas Agus lagi pegang perut, saat tiba-tiba Mbak Dara gitu ya. Nah, Mas Agusnya nggak ikutan akhirnya terjadi tersebut. Enggak sih, Mas. Kenapa begitu Mas Agus? Iya, soalnya saya nggak suka. Saya nggak suka. Oke, boleh Mas Agus boleh dibalikin disadari dulu. Nanti saya hitung 1 sampai 3, pada hitung ketiga kembali seperti semula, kembali ke keadaan normal kamu, membuat kamu lebih percaya diri, lebih bersemangat dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Matanya. Hai Jeng. Pusing. Emang dunia zaman sekarang begitu ya, direlaksasi sedikit mur bisa lepas semuanya ya kan? Oke. Arbi berarti boleh tolong relaksasi Rani. Halo Rani, boleh duduk di sini. Agus ini dulu sama Dara. Ya. Gue bukan loh. Ya. Oke. Rudi boleh lihat dulu, terawang dulu sebelum direlaksasi sama Arbi. Rani, Iya sayang. boleh tangannya? Lu semua lelaki dipanggil sayang, dasar. Dia Kenapa dia sih? punya pesona yang memikat ya. Kasih clue aja, Rud. Ya. Nomor 18 ini berniat mencuri kamu, hati-hati. Oh my god! Ih. Pasti. Murah. Beli. Sebentar. Ya. Oke, Rudi. Kamu dulu pernah punya pacar, Kasih clue. cuma dulu. pacarnya itu menurut dia nggak bisa. Hah? Maksudnya apa deh? Itu Apa? Sebentar. Woi. Kok kamu marah dibilang nggak bisa Kamu mantannya dia? Mau pegang
lagi. Iya, saya mantannya. Oh, Tapi saya nggak terima. bentar. Bentar, lo berarti Bohongnya, dia bohong. ya udah, turun, jangan di situ. Tahan, turun di sini. Turun. Sini dulu, wait. Tenang, oke. Tenang, kalau nggak bisa tenang, nggak usah emosi. Oke. Rudy, terima kasih atas clue-nya. Sekarang Arbi, saya minta tolong merelaksasi Rani. Oke, Rani. Fokus ke magnetic ball ini. Oke, ketika magnetic ball tersebut bergerak ke depan dan ke belakang, kamu fokuskan buat mata kamu lebih tenang, lebih nyaman. 1, 2, dan 3. Apapun yang terjadi ketika kamu melihat magnetic ball tersebut membuat mata kamu lebih lelah dari sebelumnya, lebih nyaman dan lebih rileks. 1, lebih nyaman, lebih rileks. Lipat dengan kekuatan nyaman tersebut, lebih rileks kembali. 2, semakin nyaman. Apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. 1, 2, dan 3. Ran? Ya. Ya. Apa yang saya tanyakan kamu jawab dengan sejujur-jujurnya. Oke. Saya pengen tahu deh. Kamu kan cantik nih ya, manis ya. Tapi saya pengen tahu, kamu punya nggak sih kebiasaan buruk kamu? Tolong kasih tahu sama kita semua di sini yang sejujur-jujurnya. Aku suka banget sama Kak Arbi. Kamu suka banget sama Kak Arbi sama Kak Rudy? Oke. Wow. Tahan. Bentar, gue penasaran banget nih. Dan iri, masa gue enggak? Cuman dua-duanya itu. Emang suka ngebayangin apa sih sama Kak Arbi sama Kak Rudy? Kamu berfantasi sama Kak Rudy dan... Jelas. Kak Rudy yang Kak Rudy Kak Arbi Kak Arbi yang gimana? sebenarnya sih bukan ya, lebih kayak ya gue tiduran aja gitu. Oh gitu, lo pasrahan anaknya. Biar mereka yang kerja. Oh iya. Males lu jadi perempuan tuh ya. Oke. Loh, gue perempuan. Ya, cara kamu ngebayanginnya kayak gimana sih? Kamu Aduh, maaf jadi ikut ngebayangin ini jadi ada di dalam otak. Oke. Kamu cara membuat kamu jadi dapat sensasinya tuh gimana gitu? Maaf ya Rudy, Arbi ya, ini kan ininya dia sendiri. Gimana sih kamu? Halo, gimana sayang Rani? Pakai apa biasanya? Pakai bantal guling. Pakai bantal guling. Tapi yang kecil. Jadi Duanya. Oh, ditaruh di mana bantal gulingnya Rani? Yang satu. Oh. Tapi karena aku suka banget sama mereka, jadi aku pasang fotonya gitu. Bantalnya sama gulingnya dikasih foto mereka masing-masing? Guling dua-duanya. Oke. Ya, aduh, kamu bawa nggak? Biar ada. Bawa nggak? Kamu bawa? Kayaknya sih tadi bawa. Oh my god, lu berfantasi mana-mana ya? Di kamar, di mobil. Dan ada dua teman gue ini ya? Yes. Oke. Kalau boleh gue bawa pulang, gue bawa pulang. Aduh. Buktinya apa Rani? Buktinya apa? Bukti apa? Enggak. Ada bukti kamu sama guling itu. Apa gimana sih? Yang bisa ditunjukin ke kita? Aku suka sih bikin kayak vlog gitu, tapi cuma buat pribadi. Vlog pribadi? Pakai handphone, kamu ngomong gitu. Handphonenya mana? Kasih tahu kan? Ada coba lihat. Mana? Coba handphonenya. Mumpung dia lagi direlaksasi. Oke. Belum deket-deket. Rudy sama Arbi suruh deketin, kamu mau nggak? Gak usah malu-malu. Oke, tahan. I know you want me. Oke, Rani, sebentar. Boleh kita tampilkan di LED?
Udah. Oh my god. Aku jadi seneng. I love you. See, I love you. Muka-muka lo pernah kagak pantas digulingin gitu. Aja. Coba Rani, seberapa sering dalam sehari kamu guling itu? Ya kalau lagi free aja. Oh gitu. Jadi itu akan selalu ada di dekat kamu. Oh jelas. Kalau misalnya disuruh milih di antara dua Rudy atau Ardi? Buy one get one. Buy one get one. Habis itu dapat cashback. Benar-benar promoan. Cashback OVO. Oke, daripada ini berkelanjutan ya, Mas Arbi boleh tolong disadarkan dulu, ini terlalu liar. Oke, udah 1, 2, 3 buka matanya, balik lagi normal. Oke. Hai Rani. Hai. Hai. Pengen ketemu guling nggak? Di rumah, kenapa sih? Di rumah guling. Kamu nggak pernah bawa guling, kamu kemana? Gila, lama gue mau tidur. Oh iya bener. Oke. Kita mau. Galak. Guling lah. Oke, Rani boleh berdiri dulu. Terima kasih sayang. Ini tadi Rani sempat menyinggung perasaan Mas. Siapa namanya tadi? Dio. Mas Dio. Mas Dio katanya nggak bisa. Gue bilang gitu loh. Kasihan lo mukanya lo. Wah, nggak bener itu ramalannya. Ramalan. Kalau dia ngomong fakta. Udahlah ya. Kalau bisa lo nggak bisa malu tuh nggak mau. Buktinya apa? Buktinya apa? Rani boleh geser dulu. Kalau lo aja, nggak usah dagu ya lo. Jangan ngarang lu. Gila. Oh wow. Sini bro, duduk. Duduk. Iya. Arbi, it's your job again. Oke. Santai ya mas ya. Santuy aja mas. Maju dulu. Sebenarnya saya mengalami masalah kepada Yang gede. Masalah apa? masalah kepada kejantanan saya. Oh, ada masalah pada kejantanannya. Kenapa? Ya kenceng Pancing ngomongnya. terus. Hah? Kalau itu harus dulu kan. Ini bisa nggak? Ya dipegang gitu. Dipegangin, ngerepotin lo ya. Oke. Kalau Udah kayak anak SD. kalau itu kan gitu ya. Tapi mesti dulu kamu ini bisa atau enggak saya tanya. Itu lebih parahnya. Tahan dulu Nek. Semua yang ada di sini tahan dulu, saya masih penasaran banget tadi kenapa sampai marah-marah segitunya. Kalau memang ternyata fakta. Saya tidak terima. Gede suaranya. Saya tidak terima aib itu dibongkar. Kamu tidak terima itu dibongkar. Apalagi sama mantan kamu sendiri gitu ya. Baik kalau gitu terima kasih. Ardi boleh. Kasian ya. Oke, sih. Siapa di sini yang lain? Oke, saya balikin lagi seperti semula. Saya hitung 1 sampai 3, kembali ke sadar normal kamu lebih sehat, lebih semangat. 1, 2, dan 3. Oke, Mas Dio. Ya, Mas. Tos dulu, Mas. Sedap, jantan banget nih. Tapi bisa Bisa lah. Jangan lu. Oke, terima kasih. Gak apa-apa. Mas Dio boleh duduk lagi ke sana. Terima kasih. Mas Dio jantan banget. Bisa. Oke. Oke, silakan masuk. Duduk Bong, lagi. mulu kerjaan lo. Terima kasih Mas Dio. Jangan marah-marah dulu. Jangan marah-marah mulu. Sekarang si pengusaha ya. Mas Arul, duduk sini dong. Ini nih yang diidolai sama 31 orang perempuan. Cuma karena isi dompetnya merah-merah, tapi dompetnya sendiri kelihatan murah. Oke, ini kan pengusaha nih, pengusaha restoran betul ya?
Bos, ya gak? Tadi karyawannya masuk, marah-marah, minta duit, ya gak? Oke, sampai nggak pakai fishbowl. Karyawan warteg. Dikata bos. Astaga. Bukan bos. Kamu bukan bos, tapi kamu karyawan warteg. Terus tadi cewek-cewek itu siapa? Iu. Apa nih? Kamu juga suka godain ibu tukang gado-gado di samping orang. Saya melihat sesuatu yang apa nih? Arul ya? Kenal sama Arul ya? Iya. Oh, oke. Dan mau bicara tentang Arul. Jangan tukang Berarti kamu pura-pura doang jadi bos ya? Iya. Oke. Betul. Jadi kamu berhasil membohongi 31 cewek ini. Kamu bikin 4 di antara 31 ini goyang di depan tiang demi kamu seorang karyawan warteg yang ngaku-ngaku jadi bos. Senyum lagi loh. Oke, baiklah. Siapa sih ini sebenarnya? Kita mau ngobrol. Boleh ditampilkan, kru? Oh, nih. Mas? Ya, halo. Mas apa bapak nih, Mas? Ya, Mas namanya siapa, Mas? saya dengan Andri, saya bosnya dari Arul. Jadi dia itu sebenarnya bukan bos, hanya karyawan di rumah makan saya. Oh, ini bos aslinya. Ini karyawannya. Oke. Mas Andri, saya penasaran Mas Andri ngapain jadi ikut kemari juga ya, Mas? Nyari jodoh juga, Mas? Tidak. Jadi saya kesini mau mengungkap kedoknya si Arul sebenarnya. Jadi dia tuh sebenarnya selain berbohong, dia juga punya kebiasaan buruk. Yaitu adalah? Yaitu suka lalu itu dibuang ke ayam gulai. Dan Bang. dan lebih parahnya, Mas tunggu sebentar. Sini turun. sebenarnya saya pengen memecat dia, tapi karena dia membawa kabur uang saya, dan saya dapat laporan dia ada di acara ini, makanya saya kesini. Oh, pantesan duitnya banyak lo, duit boleh nyolong. Iya. Nyolong duit bosnya. Bohong, itu semua bohong. Oke, Biar gue jelasin. kita kasih kesempatan Mas Ari sebentar. Mas Arul ada yang mau disampaikan nggak, Mas Arul? Sebenarnya Andri itu dia juga sebenarnya. Dia juga, oke. Hei, maksudnya apa itu? Sabar. Lo jangan kayak gitu lo ya. Jangan songong sama gue lo. Gue tahu lo. Miskin yang gagal. Lo kan pernah anak buah lo sendiri. Hah? Pernah buah lo sendiri tuh gimana ya? Wah, nggak benar itu, woi. Maksud Nah, dia pas itu pas posisinya istri dia lagi hamil. Terus? Jadi dia minta aduh, dia minta kenapa? Oh my god. Sama juga. Kamu dia gimana? Itu Mas Ardinya kemana? woi, nggak benar itu. Turun. Mas Maksud lo apa, Aru? Lo jangan songong lo ya. Jangan. Lu gak tahu diri lo ya? Lu udah gua kasih kerjaan di tempat gua lo. Bos. Tapi lu ngakuan lu. Ngajar lo ya? Jadi anak buah lo. Apa anak gua lo? Hah? Dasar nggak tahu diri. Diam lu. Tadi kan lu bilang dulu. Ini tadi tuh siluet. Muka lu nggak kelihatan. Sekarang lu keluar gini muka lu jadi kelihatan. Ngajar, dasar. Gua pecat lo, balikin duit gua. Apaan balikin? Oke. Lu ngomong sembarang lu. Tolong dong, pemirsa semuanya kacau. Semuanya kacau. Ya pemirsa, sayang sekali kandidat kita yang pertama tadi Arul tidak berhasil mendapatkan jodohnya ya, dan malah menjadi masalah di sini ya. Semoga kita lebih beruntung lagi kandidat berikutnya mendapatkan jodohnya di acara garis tangan ini. Sekarang langsung saja saya kocok fishball-nya. Bu. Hari! Mana hari ini? Hari! Ibu, sebentar ibu. Ibu sebentar dulu ibu. Ibu sebentar.
Turun! 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 Jangan ganggu acara orang, Bu! Bukan anak gua loh! Turun! Jangan kasar ibu. Ibu, Lu kemanain anak gua lo? Hah? Lu kemanain? Hah? Nain siapa? Anak gua kan pergi sama lu sampai sekarang belum pulang. Mana saya tahu, Bu. Masuk lu. Lu jangan. apain anak gua, ha? Ibu sebentar, Ibu, nafas dulu Ibu. Ibu nafas dulu. Ibu siapa? Boleh kasih tahu ke kita. Ibu Saya ini punya kenapa? Ria. Ria itu siapa? Ria anak saya. Ah. Dia pergi kerja. Aha. Nih diantar sama dia nih. Udah 3 bulan nggak pulang-pulang. Lu apain anak sembarangan, Bu. Wah. Oke, saya ulang ya. Berarti 3 bulan itu waktu yang lama, Mas. Lu apain? Lu anak gua, ha? Jangan tuduh, Bu. Saya bisa menghormatin ibu yang lebih tua, tapi ibu caranya nggak kayak gini. Kan gua nggak lihat tuh, ha? Gua nggak lihat kelakuan lu sama anak gua. Itu fitnah namanya. tapi wajar dong. Ini ibunya marah, anaknya lo bawa lari 3 bulan, Sob. Benar. Itu nggak benar, sumpah itu nggak benar. Jadi gimana sih? Udah puas 3 bulan itu waktu yang lama, tahu nggak? Emang ibu udah pasti? Ibunya tahu nggak? Lu balikin anak gua. Jangan asal nuduh ya, Bu. Oke. Apa buktinya? Oke, sebentar. Benar, namanya siapa, Mas? Hari. Mas Hari benar bawa lari anak ibunya. Nggak tahu, Mas. Saya nggak tahu dia di mana. Tapi kamu kenal Kenal. sama anak ibunya, sama Ria? Kenal lah, Mas. Dia kan pacarnya, Mas. Iya. Dia udah puas kan? Iya. Sabar, Bu. Belum tentu beneran anak ibu dibawa sama Hari. Saya minta kawan saya kalau gitu membantu. Arbi, Rudi, boleh tolong bantu saya di sini? Sabar, Mas. Ria 3 bulan pergi dari rumah dan sama lo. Sumpah itu gak benar, Kaisa. Oke. Aku cuma kenal Sumpah. itu aja udah. Oke. Arbi dulu deh. Saya minta Arbi merelaksasi Mas Hari. Boleh minta kursi. kursinya teman-teman kru? Gila, sampai gemeteran. Ibu juga, Bu jangan main kasar, jangan main kasar ya, Bu. Emosi, Mas, emosi. Semuanya bisa baik-baik. Oke, silakan. Sabar, Bu. Masalahnya yang bawa pergi itu dia dari rumah. Emang ibu Nggak udah pergi pasti? sendiri. Ibu belum Dia pasti kan dong? pacarnya. Izin mau pergi kerja, tahu nggak? Ya, tapi pacar belum tentu. Oke, sebentar. Ibu di situ dulu, Ibu. Ibu tenang dulu, oke? Ibu Jangan tenang dulu. Ibu tenang dulu. Ibu tenang. Ibu di sini dulu. Ibu di sini dulu. Saya minta Ibu di sini dulu tenang. Kita cari tahu kebenarannya ya. Kalau ibu kayak gini terus, kita nggak bisa beresin masalah, Bu. Benar. Ibu mau beres nggak masalahnya? Mau ketemu lagi sama Ria atau enggak? Iya, Mas. Oke, sabar. Jangan main tangan, jangan main kasar, oke? Bisa kita kerja sama di sini ya? Oke. Tolong, Bi. Oke. Kamu relax, tenang, fokus ke detik arah yang sebelah kiri, oke? Oke, lihat jamnya. Oke, ketika jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, oke, membuat mata kamu semakin lama semakin lelah, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. 1, lebih tenang dan biarkan mata tersebut semakin lama semakin lelah. Tetap buka matanya, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. 2 dan 3, masuk di kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu. Nanti pada hitungan ketiga, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke, Mas Hari. Iya, Kaisa. Saya minta kamu menjelaskan sejujur-jujurnya, ceritakan sama saya dan juga kita semua yang ada di sini tentang hubungan kamu, Ria, dan juga ibu yang tadi datang dan marah-marah ke studio. Ya, saya akan cerita semuanya. Oke. Jadi, memang benar saya ada hubungan dengan Ria. Tapi itu dulu. Dan kita pun pacarannya nggak lama, cuma 1 minggu aja. Oke, jadi benar mantan tapi cuma 1 minggu. Ya, benar. Oke. Terus? Karena saya ilfeel banget sama dia dan gak nyangka dia tuh kayak gitu. Hah? Gak nyangka dia kayak gitu tuh gimana ya, Mas? Dia cewek. Kalau ngomong yang benar. Anak saya itu perempuan baik-baik, Iya, Mas. Bu. Tapi kan tadi janjinya gimana, Ibu? Ibu diem dulu di sini. Saya cari jawabannya dulu. Kamu jangan sembarangan. Gak nakalnya, cewek nggak bener itu kayak gimana? Cewek kayak gimana maksudnya, Hari? Dia gadun sekarang. Gadun alias om. Ada buktinya. Hah? Pernah saya waktu itu janjian sama dia. Hah? Terus tiba-tiba dia keluar gitu aja pas kita makan di restoran. Dan katanya ibunya sakit. Oke. Tapi pas saya ikutin, dia dijemput sama Oh gitu. Jadi kamu ditinggal lagi makan, dia bilang ibunya sakit, ternyata dia dijemput sama ya. Aduh.
Tapi kan ngarang itu ngarang dia iya, itu. ibu juga nggak tahu kan kebenarannya, makanya kita sabar dulu, Bu. Tapi anak saya anak baik-baik, Mas. Menurut ibu, ya, menurut ibu. Oke, sebentar. Mas, kita nggak bisa percaya gitu aja, Mas Hari. Kita perlu buktinya. Kamu punya buktinya? Punya. Setiap saya telepon, nggak pernah diangkat sama dia. Oke. Saya mau komunikasi sama dia. Ya ibaratnya walaupun udah mantan, ya tetap silaturahmi gitu ya. Tapi tetap nggak pernah diangkat. Ya nggak bakal diangkat. Orang lu udah nyakitin, udah ninggalinnya, udah muasin. Enggak, Mas punya bukti apa lagi? Ada foto atau video gitu punya nggak? Yang bisa ngebuktiin pernyataan Mas bahwa Ria itu cewek nggak benar dan dipelihara sama... Foto ada. Tenang dulu. Tadi kan kamu bilang Ria adalah cewek nggak benar dan dipelihara sama... Tapi kita nggak mau percaya gitu aja, ya. Ada fotonya kamu bilang, ada buktinya nih ya? Iya, bukti. Konkret. Konkret, karena kita nggak mau percaya kan itu bisa jadi kamu ngarang-ngarang cerita, ibunya aja nggak percaya anaknya kayak gitu. Enggak mas, tapi saya gak terima dituduh kayak gitu. Soalnya selama pacaran pun saya emang nggak pernah ngapa-ngapain dia. Oke, ini apa nih? Ini buktinya nih, coba lihat. Udah di, oh ini dia. Ini Gadun yang waktu itu dia pergi ninggalin kamu tuh pergi sama Gadun atau ini? Iya, yang ini nih. Enggak, kamu suzon banget loh. Bisa jadi itu temennya. Gak mungkin mas, zaman sekarang cewek jalan sama yang lebih tua ya pasti simpanannya. Emang gitu ya, cewek-cewek kalau jalan sama yang udah lebih tua pasti udah itu ya? Di antara, kata dia gitu, kalian yang 31 ini nih suka ada yang jalan terus gandengan terus pulangnya dikasih duit nggak? Ibu, tahan. Anak saya itu udah baik-baik itu karena dia jadi kapan anak saya. Oke, ini ada ibunya. Ibu saya ngerti ibu rasanya kaget dengar fakta ini, tapi ibu tadi ngelihat sendiri, ibu kenal sama laki-laki itu nggak, Bu? Ibu nggak kenal. Oke, Mas Ari, gini deh, coba bantu ibunya, kita telepon deh. Kan ibunya nyari nih, ibu nyari udah 3 bulan Ria pergi dari rumah dan ibu menuduh Mas Hari ini yang nyembunyiin. Makanya coba ditelepon aja lah, biar lebih jelas semuanya di sini. Wajar saya nyari mas, kan perginya sama dia mas. Tapi kata dia perginya sama om-om itu yang baju merah. Sama dia pergi dari rumah udah 3 bulan nggak pulang-pulang. Gimana perasaan ibunya coba mas? Mas ngerasain sih? Iya, oke. Apa? Kenapa? Oke. Iya. Ya udah. Sebentar deh, Udah kita puas dijual anak saya ya? Oke, sebentar. Kita kalau misalnya tadi tahan dulu Mas Hari bilang tadi kalau ditelepon nggak pernah diangkat ya? Oke, ada kru, kita pinjam handphonenya kru deh. Biar langsung bisa ditelepon. Nih, kamu telepon. Di loudspeaker ya? Kayak ini. Di loudspeaker aja. Udah. Minta mic boleh? Hah? Halo? Halo? Ibu Ria lagi ngapain ya, Ria? Halo? Ya Allah, ini sabar sih. Sabar dong. Ya, dimatiin. Tapi tadi kedengarannya lagi, mohon maaf, ibu. Ibu maaf, Bu. Tapi, oke, Ibu mohon maaf, Ibu. Gini deh, Ari. Biar gimana pun kamu pernah sayang sama Ria. Iya kan? Banget waktu itu. Nah, dan dia mantan kamu. Iya. Walaupun sebenarnya bukan kamu yang nyembunyiin, tapi saya minta tolong kamu menemani ibu mencari Ria, mau? Ya, saya mau. Karena terakhir kamu yang bawa Ria, jadi kamu harus bertanggung jawab ya. Oke, temenin ya. Ini relaksasinya disadarin dulu boleh? Oke, saya hitung sampai 3 semuanya kembali seperti semula kesadaran kamu 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih Ibu. Sekarang Ibu nggak usah nyalain Mas Hari lagi. Hari sini, Hari. Oke, kamu bantuin Ibu untuk mencari Ria ya. Oke, mau ya? Oke, Bu, jangan marah lagi, jangan emosi lagi. Semoga Ria cepat ketemu ya, Bu ya. Silakan. Iya. Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya. Terima kasih, Hari. Ya. Nih handphone nih.
Ada aja, ini juga WHM-nya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan, kita mencari kandidat yang lain. Fishbowl-nya boleh teman-teman kru? Baik. Saya kocok dulu ya. Ria. Ya, dan yang beruntung adalah nomor 15. 15 wanita. Vera, wanita cantik berusia 26 tahun. Suka dengan kriteria pria yang sesuai dengan keinginan ibunya. Seperti apakah takdir Vera di garis tangan? Oke, siap. Mbak namanya siapa, Mbak? Vera Podium 15. Oh, di akte namanya itu, Vera Podium 15. Oke. Mbak Vera, baiklah. Mbak Vera, apa kabar, sehat? Cantik. Baik, kita punya 31 laki-laki. Kamu geser sedikit boleh mungkin kali kita melihat ya di sebelah sana. Nah, kriterianya kayak apa sebenarnya mencari jodohnya? Pak, jangan Pak. Astaga Tuhan. Pak, ada apa? Bu, ada apa? Kita lagi syuting. Ini ada apa? Ini bapaknya. Ini mas, saya tuh mau jemput anak saya. Ini ada acara apa? Ini garis tangan namanya. Anak bapak siapa ya? Nama anak saya si Vera. Nah, loh. Dari kamu diem aja. Pak, kenapa bapak ini nggak setuju? Vera ada di sini, kenapa emangnya salah, Pak? Saya tidak setuju ikut acara ini. Ngapain pagi-pagi pakai baju seksi begini? Lihat dong, lihat. Tidak. Enggak. Begini aja. Menurut saya Vera bajunya nggak terlalu seksi, masih lumayan sopan dibanding cewek-cewek lain tuh yang lebih. Bikin malu, panas sih. Pokoknya mas, saya tuh nggak setuju anak-anak begini lah. Mau seksi semua. Oke, emang menurut bapak cewek-cewek di sini bajunya seksi terus menurut bapak nggak benar gitu? Lalu emang bapak ini. Menurut bapak Ini nggak benar. Nggak benar pak. tapi kan cantik, Pak. Oke, sebentar, tahan. Bisa tahan. Cewek-cewek dianggap nggak benar nih sama bapaknya Vera. Itu tolong dong, kerudung. Pak nanti ya, Pak ya? Udah saya nggak mau, saya mau. Ya, sabar. Ibu, di sini Bu. Ibu dengan Ibu siapa namanya? Saya Mama. Mamanya Vera, oke. Kita tenang dulu ya, Bapak sudah kita amankan dulu supaya nggak mengganggu proses syuting hari ini. Coba, Vera kriterianya tadi seperti apa mencari jodoh? Kalau aku terserah Mama aja, aku nurut sama Mama aja. Oke, ini anak penurut sebenarnya. Saya Iya. juga heran bapaknya kenapa bisa sampai segitu. Saya nggak ngerti tuh. Oke. Mas, Ibu tadi Vera mempercayakan untuk Iya. memilih jodohnya sesuai kriterianya dengan kriteria yang Ibu suka. Dari 31 laki-laki yang ada di sana, Ibu cari yang suka yang mana kriterianya. Boleh silakan pilih. Pilih, Bu. ini 7 ganteng, Nomor 7. tapi kayaknya playboy. Ganteng tapi playboy. Jangan kasih anak aku. Yang mana? Nah, kayaknya ini nih cocok nih. Sama Ini. nyalasin bibitnya sama aku nih. Turun dulu, Mas. Sini turun dulu, turun. Mana lagi, Bu? Ada yang mau dipilih lagi, Bu? Gimana? Oh, itu tuh. 19 kayaknya tuh, 19. 19. Oh, ini yang klimis pakai minyak rambut. Iya. Silakan. Alex, pria berusia 29 tahun. Kisah cintanya selalu kandas di tengah jalan. Konflik apa yang akan terjadi di garis tangan? Boy, pria berusia 30 tahun. Mencari wanita cantik yang bisa mengerti dirinya. Mengaku sudah mapan dan pernah tidak mendapatkan restu dari orang tua mantan kekasihnya. Apakah saat ini Boy berhasil memikat hati Vera? Selengkapnya di garis tangan. Oke. Yang menurut Ibu baik adalah ini. Coba Ibu boleh cepet ajak ngobrol kali aja dari looknya, dari kelihatannya cocok. Namanya siapa? Alex.
Alex, kerja di mana? Kerjanya di offshore. Kerjanya di mana? Offshore. Offshore itu Offshore. pengebor minyak. Waduh. Jadi Alex suka ngebor, Bu. Bagus sekali untuk Vera ya. Coba ini nama siapa? Nama saya Boy, Bu. Boy ya? Boy, Mas Boy, Bu. Mas Boy. Kerjanya di mana? Aku punya perusahaan tekstil tersebar di seluruh Indonesia. Punya perusahaan tekstil tersebar di seluruh Indonesia. Oke, baik. Rudi, kita tahan dulu di situ, Ibu di sini ya. Ruth, coba lihat Vera. Kamu terawang sedikit si Vera ini gimana sih sebenarnya? Soalnya kan tadi bapaknya tuh juga kayak gitu. Cuman dia kayaknya mukanya tuh nyimpan beban banget tuh. Gimana? Saya mau ngecek nih. Baru saya dekatin tapi saya udah berasa hawa nggak enak. Seperti yang dia rasakan. Boleh tangannya? Kenapa nih si Vera? Kecemasan, kebimbangan. Ini sepertinya karena kedua orang tuanya. Jadi dia saat ini berada di tengah-tengah. Dia bingung mau menentukan jalan hidup seperti ibunya atau ayahnya. Oh gitu, dia bingung mau ikut maunya siapa, mau ibunya atau ayahnya. Betul. Oke, Fer, bener nggak tadi yang dikasih tahu sama Rudi? Kamu cemas. Iya Kak Iksan, jadi aku bingung. Aku harus nurut mama apa? Tapi kalau aku tanya dari kemauan kamu sendiri, kamu inginnya nurut siapa? Aku pengen cari kebahagiaan aku sendiri. Cuman aku lebih percaya mama daripada papa. Lebih percaya mama daripada papa. Oke, aku mau kawanku yang satu lagi Arbi membantu di sini. Boleh pindah kursi. Arbi, silakan Bi. Oke, tadi sudah diterawang Rudi, sekarang saya minta tolong Arbi kamu. Ya. Oke. Direlaksasi ya, Bi. Kakinya boleh dilurusin aja dulu. Tahan sama tangan aja. Tutupin sama tangan. Oke. Oke, tarik nafas latih dulu. Keluarkan mulut. Oke, atur nafasnya senyaman mungkin, serelax mungkin. Oke. Hilangkan segala sesuatu kegelisahan dalam hati kamu, hilangkan segala sesuatu kesedihan dalam diri kamu, membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang kamu rasakan membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman. Dan ketika saya hitung 1 sampai 3, setiap hitungan tersebut membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman tersebutnya. Dan 3, semakin nyaman, semakin relax apapun yang terjadi. Oke, ketika saya hitung 1 sampai 3, oke, kamu akan menceritakan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, yang kamu simpan di masa lalu. Biarkan kamu ceritakan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. 1, 2, dan 3. Vera, Baik, Sam. apa yang kamu rasakan sekarang? Semalam aku mimpi. Aku jalan di jalan yang sempit banget. Oke. Dan gelap. Jalan-jalan sempit dan gelap mimpinya, lalu? Aku nggak tahu mau ngapain, aku nggak tahu di situ. Terus? Aku tersesat, Kak. Tersesat di mimpinya itu ya? Oke. Lalu? Aku bingung. Aku nggak tahu harus gimana. Dan kamu sendirian aja di mimpi itu? Iya. Kayak orang yang tersesat dan bingung mau ke arah mana gitu ya? Iya, Kak. Dan itu kamu udah sering mimpiin kayak gitu? Itu bahkan setiap hari, Kak. Oke. Aku pengen mimpi indah semalam aja, tapi nggak bisa. Oke. Karena ini membebani kamu ya? Keinginan mama dan papa yang berbeda membebani kamu sampai kamu ke bawah mimpi, betul ya? Iya, Kak Iksan. Oke. Bi, kalau arti mimpi yang kayak gini tuh gimana sih? Kamu ngerti nggak? Dia jalan, tersesat, gelap, gitu. Oke, biasanya ketika kita memikirkan sesuatu yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari, itu kan biasanya ke bawah mimpi. Dan jadi sering ngalamin nggak kalau misalnya kita dejavu, kita memikirkan suatu tempat, kok kita pernah di situasi ini. Nah, itu adalah dejavu. Ketika kita memikirkan hal tersebut berulang-ulang, itu akan terjadi di masa depan karena kita selalu memikirkan hal-hal tersebut. Dia akan ke bawah mimpi hari, akan menjadi. Apaan tuh? Apa? Ya? Ada apa sih?
gimana mau retake atau sih? Kok ada feedback gitu? WAM kali mic. Nggak ada yang pakai mic. Kenapa? Kenapa sih? Lu di atas. Cek tes. Cek. 1, 2, 3, cek. Mati audio gue. Halo. Iksan. Ada apa sih? Ada apa di atas? Hah? Bapaknya taruh di ini dulu. Bapak, kita ke atas. Ikut yuk, kamera ikut gue. Bapaknya ngapain di ruang audio? Astaga. Sini. Arbi, Rudi, yuk. Bapaknya lagi ngapain ya? Ini nggak dijaga tadi kali ya? Ada trouble apa sih? Iya, Pak. Di mana sih? Kiri. Oke. Ini bapaknya naik ke ruang audio. Kok bisa nyampe sini? Enggak, maksudnya. Ngapain? Udah. Pak, tolong dijaga dong Bapak sih. Bapaknya, Pak. Ngapain ini kunci deh? Saya kunci. Kunci lagi, Pak. Kita ngomong dulu baik-baik. Jangan kayak gini, Pak. Anak kita, Pak. Papa. Buka, Pak. Mau diayain. Pak, jangan siram, Pak. Aduh, ngaco banget nih orang. Tolong dong. Mana yang gunting ya? Mau digunting nggak boleh, tolong lah. Ini kuncinya dong, kuncinya buka, ada. Ini ada kunci, dapat. Dapat kunci. Hati-hati gunting kabelnya. Amanin cewek-ceweknya, amanin. Tolong. Pak, gitu dong. Saya nggak senang. Ya ini, Bapak nggak gitu juga caranya ini. Anak saya ada acara, Pak. Ya, Bapak bisa ngomongin pelan-pelan di sini. Nggak usah Pelan-pelan. Nggak usah disiram-siram segala. Diam. Ibu tenang dulu. Ibu tenang. Ibu lagi pas acara. Anak kita kasihan, Pak. Yang dia tuh bagian resepsi semua. Tahu acara apa nggak mau, Pak? Pulang. Oke, kita di studio. Kita balik ke studio. Jangan di ruangan ini, nanti Bapak bisa dilaporin polisi masuk penjara. Ini sampai basah kayak gini. Balik ke studio, Pak. Bapak jangan rusak, saya laporin polisi kamu. Udah, mau ngapain? Bapak bisa ganti nggak kalau ini alat antv rusak gini? Bodo amat. Yang penting anak saya nggak mau ada acara di sini ya. Ada caranya, Pak. Nggak kayak gini, saya laporin polisi, Bapak bisa di penjara loh, Pak. Bapak kalau marah-marah di sini, Bapak nggak usah masuk ke sini, gak? Udah amat, bro. Pak, sabar lah. Bapak tahu nggak? Bapak merugikan perusahaan ini. Kalau Bapak sampai kita tuntut, Bapak masuk penjara loh. Bapak bisa ganti tuh alat-alat itu. Bodo amat. Yang penting anak saya nggak mau ada acara di sini. Bapak bisa tenang dulu? Kita ngomong baik-baik bisa? Iya Mas, saya bisa tenang. Tapi anak saya jangan ada di sini. Tapi Bapak juga salah tadi ngerusakin alat kantor. Bodo amat. Alat perusahaan. Urusan saya. Bapak dituntut. Arbi bisa tolong. Saya minta tolong Arbi merelaksasi. Sebenarnya ada apa sama Bapak ini coba? Nggak seneng Pak. Nggak seneng? Nggak seneng. Kenapa alasannya Pak? Alasannya ya ini anak saya mau saya jodohin. Oh oke. Hah? Apa? Sebentar Ibu. Mau dijodohin dengan siapa Pak? Sama Pak Ruslan. Sama Pak Ruslan? Iya. Pak Ruslan adalah? Itu teman kerja saya. Enggak. Kok bisa gitu Bapak, anak Bapak yang masih muda, cantik gini dijodohin sama teman Bapak, Pak Ruslan yang seusia Bapak? Betul Mas. Bapak-bapak? Betul. Mikir Pak. Anak kita cantik begini Pak. Itu Mas.
Tunggu. Ibu jangan emosi, Vera jangan nangis dulu. Saya mau tahu kenapa sih motivasinya apa? Kenapa Bapak mau menjodohkan Vera dengan Pak Ruslan teman Bapak sendiri? Saya sejujurnya ya, ada teman saya sudah deket banget sama saya. Dan dia udah transfer 100 juta. Tunggu, Bapak, saya tegaskan, Bapak ngutang sama Pak Ruslan. Betul, Mas. Dan sekarang Bapak mau jodohkan anak Bapak, berarti Bapak ngejual anak Bapak sendiri dong. Bapak, itu uangnya digunakan buat apa Pak 100 juta rupiah? Itu dibuat handphone dia, buat handphone Vera, Handphone emaknya, Vera, bajunya, baju emaknya, motornya, motor, dibeliin rumah juga. Dibeliin rumah juga. Iya. Demi semua itu buat si Vera. Bapak minjem sama Pak Ruslan, sekarang Vera anak Bapak mau Bapak serahkan. Iya. Ini apa sih? Bentar, dia ada telepon siapa sih? Siapa itu? Siapa sih Pak? Siapa Pak? Siapa? Jujur Pak, jujur siapa itu? Udah dia mah. Siapa? Udah dia. Dengerin biar diangkat dulu. Suka ngumpet-ngumpet begitu. Minta mic. Di loudspeaker Pak. Bapak duduk. Halo? Ya. Halo? Pak Ruslan ya? Pak, mulutnya aja Pak. Ya, ini dengan Pak Ruslan. Iya nih Pak, saya lagi jemput si Vera. Gimana? Kapan saya bisa nikahin anaknya si Vera? Iya, ini saya lagi jemput Pak. Ya. Di kapan saya kawin sama anak ini? Ya tunggu aja, tenang. Ini saya lagi dekat anak saya, lagi saya bujuk. Tenang aja Pak. Nggak bisa. Ibu mau ngomong sama Pak Ruslan. Di loudspeaker biar kita semua tahu. Pak Ruslan? Iya. Oke, Pak Ruslan, coba ngomong gini aja. Pak Ruslan, maksudnya apa ini? Saya nggak pernah tahu ada kejadian seperti ini ya. Loh, kan saya udah janji mau nikah sama anaknya. Nggak bisa Pak. Itu urusan Bapak dengan suami saya. Oke. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting sesuai perjanjian. Apa perjanjiannya? Kalau kagak jadi, ya rumah saya sita lah. Apa? Nggak peduli. Perjanjiannya seperti apa Pak Ruslan ya? Ya, perjanjiannya dia minjem uang terus ke saya, Pak. Dan hari ini pun baru saya kirim tadi 100 juta lebih. 100 Katanya saya, karena mau dibayar dengan saya bisa nikah sama anaknya. Kalau nggak bisa nikah sama anaknya, ya rumah saya sita lah sesuai perjanjian. Jadi 100 juta jaminannya rumah atau anak gadisnya? Makasih Pak Ruslan, makasih keterangannya, makasih Pak Ruslan ya. Semoga ada jalan keluarnya Pak Ruslan ya. Terima kasih. Nih, Pak. Bapak kok tega banget Pak? Ini pilihannya dua, rumah disita atau anak gadis Bapak dinikahin sama Pak Ruslan. Di mana pikiran Bapak ketika minjem duit itu Pak? Yang ujungnya sampai kayak gini Pak. Jadi gini Mas, yang penting dia itu bahagia. Saya udah jodohin sama teman saya. Tapi kan belum tentu dia bahagia Pak. Masih bahagia Mas. Bagaimana bahagia dia udah tua sudah ada anak. Kasihan lihat anak kita nangis terus. Malu lihat di depan orang. Pak, emang benar Ibu sama Vera suka minta handphone, minta baju, minta motor sampai Bapak mesti ngada-ngadain dengan cara kenal? Oh. Ini benar-benar orang aja. Ngapain ngejual? Apain itu namanya? Oke, Ibu pengen Vera menjadi artis? Ya. Bapak pengen Vera dinikahin sama teman Bapak? Betul. Ini dua-duanya sama-sama ngejual anaknya? Oke, penjelasan Ibu seperti apa? Obsesi kata Rudi tadi. Ibu punya obsesi membuat anak Ibu terkenal menjadi seorang artis. Ini kasihan loh, punya orang tua, dua-duanya ngejual. Yang satu demi obsesi, yang satu demi uang. Jadi artis tuh nggak jaminan bahagia, Bu. Beneran deh. Maksud saya cuma ingin bahagia anak saya satu-satunya ini, Mas. Vera mau jadi Bukan. artis? Apa Vera pengen bahagia dengan cara Vera sendiri? Oh ya. Sebenarnya gimana sih? Aku pengen bahagia sendiri, Kak. Pengen bahagia dengan cara Vera Aku sendiri? pengen cari jodoh yang bisa nenangin aku. Aku dari kecil nggak pernah bahagia. Tapi, Ma. Mama minta cerai, Ma.
Nah, saya minta cerai karena kita nggak pernah sejalan sama kamu. Sekarang gini aja, Ma. Ya. Ya. Ini udah jelas. Malu saya. Saya lebih malu. Kamu mau pulang apa gimana? Ya udah kalau mau cerai, cerai aja. Bagus. Papa, udah dong. Aku malu di sini tuh. Oke, Pak. Pak, aku nurut sama Papa. Aku mau nikah sama temen Papa. Tapi Papa jangan cerai dong, Pak, sama Mama. Aku mohon, Pak. Aku mohon. Jangan. Mau? Iya, nggak apa-apa. Kamu bilang sama Mama. Benerin. Udah nggak benerin. Aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Mama nggak rela, Jadi Vera rela menikah dengan Pak Ruslan agar rumah tidak disita dan orang tua Vera tidak bercerai. Aku mau Kak. Yang penting keluarga aku utuh. Dan rumah kamu nggak disita. Yang penting Vera itu bahagia. Belum tentu dia bahagia. Bisa dicari, Pak. Dia nggak suka. Bagian anak kita. Ini anak kita satu-satunya, Pak. Kasihan, Pak. Oke pemirsa, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang penting di sini Vera telah mengambil langkah berani menurut saya mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi keegoisan kedua orang tuanya, yaitu untuk membayar hutang agar rumah tidak disita dan juga supaya orang tua Vera sendiri tidak bercerai. Aduh, salut buat Vera, terima kasih. Boleh keluar kalau gitu, boleh meninggalkan sehat. Saya harap semuanya baik-baik aja. Vera juga yang sabar ya. Jadi Vera tidak berhasil menemukan jodohnya di garis tangan. Maaf ya. Alex dan Mas Boy, maaf ya belum bisa dilanjutin prosesnya, boleh kembali lagi. Baiklah. Udah tenang dulu teman-teman. Terima kasih teman-temanku Rudy dan juga Arbi untuk membantu. Yang pasti hari ini kita tidak berhasil mempertemukan dua orang anak manusia dan berjodoh di acara kita malam hari ini, tapi nggak apa-apa. Semoga di episode lain kita lebih beruntung. Terima kasih buat semuanya yang ada di sini, ya. Yang pasti jika kamu mau menemukan kekasih hati yang akan diungkap sedalam-dalamnya, bisa langsung DM ke IG kita @garistanganantes.